Selamat mendengarkan podcast ini. Sebenarnya jauh lebih mudah meninggalkan keindahan dunia ketika seseorang memang dipaksa dalam keadaan atau kondisi harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Seperti ketika seseorang sudah suntuk usia, seperti orang-orang tua di usianya yang sangat senja, ibarat hari matahari sudah nyaris tenggelam, mudah meninggalkan keindahan dunia ini dengan segala kesenangannya. Atau karena suatu penyakit, suatu kecelakaan, di mana seseorang tidak akan lama lagi hidup dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan ia bisa menikmati hidup, menikmati makan, minum, wisata, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini sangat jauh lebih mudah meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Sebab kondisi fisik sudah tidak memungkinkan lagi untuk meraih dan menikmati dunia. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya pasrah menerima saja keadaan. Tetapi betapa sulitnya kalau seseorang meninggalkan dunia dengan segala keindahannya, sementara masih memiliki kesempatan untuk meraih dan menikmati seperti anak-anak dunia menikmati dunianya. Meninggalkan dunia di sini maksud saya adalah rela mempersembahkan segenap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Rela mempersembahkan segenap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Rela tidak menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmatinya. Sulit, saudara, ketika orang masih sehat, masih kuat, memiliki kesempatan untuk meraih dunia dengan segala keindahannya serta menikmatinya. Sulit, saudaraku. Ingat, meninggalkan dunia artinya mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan atau bagi kepentingan Tuhan. Rela tidak menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmatinya. Ada orang-orang yang karena usia atau kondisi tertentu seperti yang tadi telah saya singgung, dengan bangganya berkata bahwa ia sudah rela meninggalkan dunia ini. Dan saya pernah mendengar orang berkata demikian. Ia mengatakan itu pada saat ia sudah memiliki usia panjang, ibarat hari matahari sudah nyaris tenggelam. Ia mengatakan itu pada saat ia sudah tidak memiliki efektivitas melayani Tuhan. Ia sudah menjadi atau hampir menjadi seonggok daging yang tidak berguna. Ia sudah nyaris menjadi sampah di bumi ini dan sampah di kekekalan. Sekarang kondisi sudah tidak memungkinkan berkarya bagi Tuhan. Tidak usah berkarya banyak, berkarya sedikit pun juga sudah tidak bisa. Dan kalau dengan bangganya dia berkata, sekarang aku rela menghadap Tuhan. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa dia sudah siap menghadap Tuhan. Biasanya hari-hari terakhir itu digunakan untuk ke gereja, untuk melakukan kegiatan sosial. Seperti orang-orang tua di Eropa, saudara. Ya, gereja-gereja sepi, ya. Yang sisanya orang-orang tua yang mengadakan misa atau komuni, ya. Dan hampir tiap hari mereka kumpul, makan bersama, nyanyi, begitu, saudara. Saya kira di Indonesia juga ada gereja-gereja yang orang-orang tuanya sibuk dalam kegiatan sosial, diakonia, kebaktian. Dan dengan bangganya dia merasa sudah menyelesaikan tugas kehidupan ini, ya. Sekarang dia berpikir sedang finishing dan menyelesaikan dengan cantik akhir hidupnya. Dengan menyatakan demikian, ia kira, ia berpikir, ia berpendapat, ia bisa menipu Tuhan. Tanpa sadar, orang-orang seperti ini, walaupun mungkin tidak semua ya, berlaku curang dan licik. Ketika ia sudah nyaris menjadi seperti seonggok daging, yang tidak efektif sama sekali untuk Tuhan, dia baru menyatakan rela sudah saatnya menghadap Tuhan, rela memberikan hidupnya, rela dipanggil di sisi Tuhan.
Ia pikir ia bisa menipu Tuhan, saudaraku. Pada waktu ia masih efektif untuk Tuhan, mestinya ketika waktunya masih panjang dengan kondisi prima, ia menghabiskan waktunya untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Dan Anda tahu orang-orang seperti ini, kalaupun ia memiliki harta, ia tidak akan menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia hanya membagi remah-remahnya untuk pekerjaan sosial, yatim piatu, untuk janda, untuk panti jompo, dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya remah-remah. Dan dia pikir Tuhan sudah bisa dipuaskan. Kalau kata yang jujur, Tuhan bisa ditipu dengan hal itu. Dia akan menyerahkan hartanya bagi anak cucu dan keturunannya. Padahal anak cucu dan keturunannya itu telah memiliki bagian sendiri dari Tuhan yang harus diperjuangkan untuk diraih. Tidak usah diwarisi kekayaan, juga setiap orang punya bagian, saudara. Dan orang itu harus meraihnya dengan kerja keras dan perjuangan yang serius. Coba orang-orang seperti ini, seandainya masih memiliki kesempatan untuk meraih dan menikmati dunia, ia tidak akan berkata demikian. Ia tidak akan rela hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi kalau sudah nyaris menjadi sogok daging yang sebenarnya pantas disebut sampah itu, dia baru menyerahkan diri untuk Tuhan. Kerelaan seperti ini, kerelaan di hari tua, kerelaan ketika orang sudah tidak efektif, sama seperti orang waktu kaya, dia suka-suka sendiri, waktu jatuh miskin, dia berjanji mau melayani Tuhan. Itu juga mau menipu Tuhan. Kalau saya diberkati, saya akan melayani Tuhan. Wah, dulu saya berharap orang-orang seperti ini bisa dipulihkan oleh membantu pekerjaan Tuhan. Tidak bisa ditipu lagi, saudara. Ya. Waktu sehat, tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada waktu mau sakit, baru segenap hidup dipersembahkan. Dalam kondisi fisik yang baik, ia tidak sungguh-sungguh merelakan hidupnya bagi Tuhan. Sekarang setelah tua, sakit, jatuh miskin, tidak berdaya, baru menyerahkan hidupnya. Kerelaan seperti ini bukanlah kerelaan yang murni dan berkualitas. Sering masih dalam bentuk kamuflase, ya. Jangan mudah percaya orang-orang seperti ini. Jangan mudah percaya orang-orang seperti ini. Dan saudara sendiri juga jangan tertipu oleh diri sendiri, ya. Saudara dalam kondisi susah, miskin, Anda cari Tuhan. Tapi pada waktu Anda kelimpahan, kuat, cukup, belum tentu Anda datang. Pada waktu Anda merasakan kebaikan orang gereja, kebaikan pendeta, kebaikan gembala, Anda rajin datang ke gereja atau melayani. Tapi kalau tidak, belum tentu Anda ada. Dalam kondisi fisik dan kondisi yang lain, kondisi ekonomi yang tidak efektif, baru mau menyatakan diri hidup buat Tuhan. Setelah kondisinya tidak ada artinya bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Kalau bagi orang-orang yang lewat usia itu, saudara, mereka hanya bisa menyanyi ke gereja, berdoa, ya, melakukan kegiatan sosial. Bukan tidak bernilai, bukan tidak ada artinya, bisa, tapi tidak signifikan, saudara. Jangan berpikir dapat mengakhiri hidup dengan cantik di hadapan Tuhan. Ya, jangan tertipu. Dengan pernyataan ini, maksud saya adalah supaya saudara jangan berpikir, nanti kalau sudah tua saya mau melayani Tuhan. Nanti kalau saya punya duit. Nanti kalau sudah Anda sibuk-sibuk deh. Kalau Anda pikir begitu, hanya satu kata ya untuk saudara yang pantas. Kurang ajar. You kurang ajar. Seharusnya kecintaan kepada Tuhan digelar justru pada saat ketika seseorang memiliki kesempatan untuk meraih dunia bagi dirinya. Ketika memiliki fisik yang kuat, ketika ia bisa meraih dunia bagi dirinya sendiri dan menikmati sepuas-puasnya, dia memilih untuk meninggalkan dunia. Dia memilih untuk mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Dia memilih tidak menikmati dunia seperti anak dunia menikmatinya. Ya, perhatikan anak-anak muda. Kalau dalam usia seperti hari ini, saudara serius mencari Tuhan, ya. Usia yang prima, nanti kalau Anda sudah tua, irama pelayanan itu sudah melekat. Jangan memberikan sisa-sisa untuk Tuhan. Ingat, kalau lagi susah,
lagi miskin, sudah tua, baru menyerahkan diri untuk Tuhan. Justru kecintaan kepada Tuhan digelar pada saat ketika seorang punya kesempatan banyak meraih dunia ini. Menikmati bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi yang prima. Ia memilih Tuhan. Ia berani meninggalkan dunia. Artinya mempersembahkan segenap hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Kalau seseorang memilih Tuhan pada usia senja, di mana ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi bagi Tuhan, pada dasarnya orang-orang seperti ini bodoh, picik, dan licik. Kasihan, saudara. Jadi kalau saya lihat orang-orang tua gitu di Eropa lagi memuji Tuhan, kayaknya manis gitu, mau mengakhiri hidup dengan manis. Tidak semuanya, tapi sebagian mereka itu licik-licik, bodoh, licik ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak bisa diubah dan tidak bisa mengerti kebenaran. Tidak bisa diubah dan tidak bisa mengerti kebenaran secara utuh. Kalau saudara sudah hampir seperti orang-orang ini, saudara masih bisa bertobat di kesempatan ini. Dan memberikan segenap hidup secara benar kepada Tuhan. Dengan memberikan pernyataan ini, saudara harus punya kesadaran. Tidak menunda apa yang seharusnya saudara dan saya segera lakukan. Jangan beralasan, saya tidak tahu harus buat apa. Kalau engkau punya hati melayani, engkau pasti melihat segala kemungkinan dan peluang. Selalu ada peluang untuk melayani. Kalau kita memandang bahwa pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan Bapa di surga, kita selalu punya peluang. Kalau Anda berkata, saya miskin, saya sakit-sakitan, saya sibuk, saya nggak punya waktu, itu omong kosong. Emang dasarnya Anda tidak mengasihi Tuhan dan tidak punya irama melayani. Anda sakit-sakitan, tapi untuk hobi Anda tidak pedulikan sakitmu kan. Tuhan jangan Anda kasih remah-remah begitu. Banyak alasan. Dan saudara doing nothing, Anda nggak buat apa-apa. Nunggu tua, nunggu nggak bisa bergerak, nunggu nggak punya apa-apa. Hari ini masih punya apa-apa, Anda nikmati untuk diri Anda sendiri. Nunggu nggak punya apa-apa. Ngerti maksud saya, saudara? Anda sekarang punya sepotong, Anda nikmati sendiri. Nanti kalau nggak punya apa baru, wah saya mau melayani Tuhan. Nah itu kan jahat. Anda jahat, Anda bengkok. Tapi mungkin Anda juga tidak sadar kalau Anda sedang ditipu diri sendiri karena irama egois yang telah melekat dalam diri kita. Jangan keburu tua, keburu miskin, keburu sakit, keburu gak bisa berbuat apa-apa, baru saudara mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Sekarang ini mestinya saudara tidak menunda. Nanti ada saatnya Anda gak akan bisa lagi. Saya tahu khotbah ini lanjutan dari pelabuhan. Kapal hidup Anda harus berlabuh dan membuang sauh. Berhenti tidak bergerak. Ini sambungannya. Saya kira banyak loh di antara saudara yang menunda untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Aku tidak ngerti loh Pak, sungguh tidak ngerti apa yang saya harus lakukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelah itu Tuhan mempersalahkan Anda yang tidak tahu gitu. Tidak mungkin. Dasarnya Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu aja. Dasarnya Anda tidak mengasihi Tuhan. Ya Pak, saya mau melayani tapi nunggu ini goal ini. Tidak butuh duit, no need duit Anda. Tunggu nih Pak kalau sudah sehat. Nggak butuh. Tuhan butuh hatimu yang hari ini engkau persembahkan dengan tulus dan berkata, hidupku milikmu Tuhan. Mati, hidup, sehat, sakit, kaya, miskin, sibuk, gak sibuk, everything for you. Lalu saudara akan pasti menemukan celah. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Waktu kita kuat, kita sehat, kita dalam kondisi prima, kita tidak melayani Tuhan. Ini sebabnya, saya jelaskan. Akhirnya hidup kekristenan harus menghasilkan suatu sikap dan perasaan di mana seseorang merasa cukup dan puas terhadap segala hal. Pemberitaan firman ini, pelayanan ini harus menggiring seseorang merasa cukup dan puas terhadap segala hal. Kecuali dua hal. Dua hal itu adalah keberadaan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak akan pernah puas. Aku belum seperti yang Allah kehendaki. Yang kedua, pengetahuan yang benar mengenai Allah yang benar.
Dua hal ini kita nggak akan pernah merasa puas dan tidak boleh puas. Jadi untuk segala hal orang percaya harus sudah merasa cukup dan puas, tetapi mengenai pencapaian kesucian hidup serta pengenalan akan Tuhan tidak boleh merasa puas. Dan orang yang lahir baru itu makin hari akan makin punya kehausan yang semakin kuat. Di Filipi 3 ayat 9 sampai 11, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya, sehingga berusaha untuk berkenan kepada Tuhan dan berusaha lebih banyak mengenal pribadi Allah, tidak lagi sebagai kewajiban tetapi kebutuhan yang selalu kita rasa penting dan mendesak, yang mutlak terpenuhi. Kalau hari ini Tuhan Kau masih memberikan aku hari, biarlah aku berpikir ini hari terakhirku. Dan kalau seandainya ini hari terakhirku, apa yang Kau lakukan dengan hari ini? Aku mau berkenan kepadamu. Aku mau mengenal Engkau. Inilah yang dimaksud dengan haus dan lapar akan kebenaran. Hanya dengan cara inilah kita bisa menghentikan nafsu keserakahan, keinginan daging dan keinginan mata. Dengan cara inilah kita bisa menghentikan gairah gila hormat, keangkuhan hidup. Firman Tuhan menganjurkan agar asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini tidak bermaksud agar kita menjadi orang miskin, tetapi agar hidup kita tidak terbelenggu oleh berbagai keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki atau apa yang dunia sediakan. Saya termasuk orang yang terjebak di sini walaupun tidak mencolok. Tapi sekarang saya bertobat dan terus mau bertobat. Orang lain miliki, aku tidak miliki, tidak masalah. Ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan asal makan pakaian cukup, itu bukan berarti kita dianjurkan jadi orang miskin, saudara. Tapi agar kita tidak mengingini apa yang orang lain miliki. Kecuali untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa serigala mempunyai leher dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya, berarti ini menunjukkan kemiskinannya. Dan kita harus menerima itu firman seharafiah mungkin. Memang betul-betul yang mulia Tuhan Yesus menjadi miskin. Tetapi dalam kemiskinan tersebut ia memiliki harta yang lebih dari segala harta, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita masih punya banyak keinginan, karena kita bisa meraih, kita bisa menikmati, kita tidak akan terpacu untuk berkenan kepada Tuhan, tidak akan terpacu untuk berusaha mengenal Tuhan. Nunggu hari tua, ketika mata udah nggak bisa baca Alkitab, ketika daya ingat kita sudah lemah, ketika sudah hampir menjadi songgok daging. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Artinya apa? Kurang istirahat, kerja keras, nunggu nanti. Kalau masuk 10 langkah baru 10 langkah harus duduk. Nunggu kaki udah jadi 5, malah 6. Ini 4, ini 2. Tek, tek, tahu? Yang begini tuh 4 kakinya ya. Oh, jadi 3. Ketika kaki sudah menjadi 3, kaki jadi 6. Anda kalau tidak bertobat akan mengalami ini. Kalau sudah begitu pasrah. Sayang hidup kita, saudaraku. Sayang sekali. Kita harus menangkap pesan Tuhan ini secara harafiah mungkin. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Nggak ada yang diingini kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, dan untuk itu dia kerja keras. Saya dulu kan saya diomeli orang, sekarang sudah mulai kurang. Pak, kalau pergi jangan malam-malam pulang, punya keluarga. You ngomong begitu kan menganggap saya liar. Saya senang meninggalkan istri anak lalu happy-happy di luar hari. Kayak laki-laki yang berlama-lama di kafe, diskotik kalau main biliar. Siapa sih yang mau begitu? Serendah itukah saya punya watak? Nggak di kafe, nggak di diskotik, nggak di meja biliar, tapi di tempat lain. Iya, oke, di tempat lain. Lalu Anda pikir saya senang? Itu harga yang harus saya bayar sebagai gembala sidang. Yang kadang-kadang kalau jemaat dibesuk oleh TPP yang lain tidak mau. Nggak aci kalau bukan gembala sidang. Bahkan ada ya pasien yang berkata, udah nggak usah dibesuk kalau bukan Pak Eras gitu. Nah ini kan benar saudaraku.
Tapi kalau Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, berarti luar biasa sibuknya. Ya, saya harus bayar, saudaraku. Tapi saya masih kuat. Nah, saudara juga para pelayan dengar, ya, jangan malas, kerja keras. Saya udah tidur jam 1:30 pagi saja, saudaraku. 1:30 pagi. Kerja keras saya. Makanya ya saudara, bertumbuhlah terus ya. Pengurus-pengurus bertumbuhlah terus. Nah saudara sekarang ambil bagian. Dampingi gembala sidang ya. Banyak pekerjaan saudaraku. Saudara pasti punya peluang. Mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih kuat. Ayo kerja keras. Nah saudara mungkin gak bisa apa-apa. Oke. You dagang yang baik-baik. Dukung secara finansial. Kalau you percaya. Kalau enggak apa-apa. Ikutlah ambil bagian dalam banyak hal. Pak, saya bisa melukis. Pak, saya bisa download. Saya bisa loading. Saya bisa pegang web.net. Ambillah bagian. Pinter-pinter Anda. Banyak yang Anda bisa lakukan. Pak, saya bisa editing. Apa? Lakukan. Nggak mungkin Anda nggak bisa buat apa-apa. Jangan alasan, saya nggak diajak melayani. Saya nggak tahu saya buat apa. Saya nggak ada kesempatan. Kita harus menangkap pesan Tuhan ini. Dan berani bergaya hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara berani bergaya hidup seperti Tuhan Yesus, Anda tidak akan diperbudak oleh dunia. Gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus ini, gaya hidup yang luar biasa unggulnya. Dan ini yang mesti diajarkan. Di mana suatu hari Anda merasa cukup dan puas dengan apapun. Kecuali dua hal. Apa tadi? Keberkenanan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengenalan akan Allah. Gaya hidup Tuhan Yesus harus dikenakan bagi orang yang mengaku bersedia mengikut Tuhan Yesus. Jika tidak bersedia, berarti menolak mengikut Tuhan Yesus. Ini juga berarti tidak bersedia masuk dalam proses keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Sebab seorang yang mau menjadi murid, artinya bisa berubah dan bertumbuh keselamatan, harus melepaskan diri dari segala milik. Kalau tidak bisa. Barang siapa tidak melepaskan diri segala milik, ia tak dapat jadi muridku. Bila seseorang masih merasa kurang terhadap banyak hal, selain dua hal tadi, berarti ia belum sungguh-sungguh menemukan perhentian yang benar. Atau belum berlabuh dengan benar pada Tuhan sebagai pelabuhan satu-satunya bagi jiwa manusia. Ibarat kapal, ia terus sedang berlayar dan tidak bermaksud berlabuh dan membuang sau di pelabuhan Tuhan. Kalau saudara tidak segera berlabuh, maka kapal hidupmu tidak akan pernah bisa dihentikan. Akan terus terseret di samudera luas dan angin fasik dunia akan mendorong Anda ke arah kegelapan abadi. Oleh sebab itu harus hati-hati. Kalau masih merasa belum cukup dan merasa belum puas berkenaan dengan kebutuhan jasmani, Anda masih sangat bisa menoleh ke belakang seperti istri Lot. Kenapa dia menoleh ke belakang? Dia belum pamitan. Dan orang seperti ini yang masih bisa menoleh ke belakang, orang-orang yang tidak akan bisa dikendalikan oleh Tuhan. Sebab dunialah yang masih mengendalikan hidupnya. Nah kalau sudah tua, tidak sanggup lagi berdiri, baru, ya Tuhan kendalikan aku. Itu licik. Ambillah hidupku. Aduh, itu licik. Itu curang. Harus dicatat bahwa orang yang masih mengingini dunia ini, berarti masih dapat dikendalikan dan diperbudak oleh dunia. Mungkin pernyataan saya dianggap berlebihan. Tetapi inilah kebenaran yang memerdekakan. Semakin seseorang puas dan merasa cukup berkenaan dengan kebutuhan jasmani, berarti ia akan semakin merdeka. Kemerdekaan tersebut adalah kemerdekaan dari segala belenggu. Dan orang begini baru bisa tumbuh, bisa dewasa, bisa dirubah, bisa jadi murid. Bisa jadi murid. Oleh sebab itu kalau Tuhan berkata, ayo kamu yang letih lesu dan beban berat, itu maksudnya apa saudaraku? Letih lesu di situ karena banyak keinginan. Tuhan mau beri kelegaan, Tuhan mau beri perhentian anapauso, Tuhan mau memberikan sabaton, perhentian. Ternyata banyak orang Kristen yang belum datang dengan benar. Banyak orang datang ke pelabuhan,
Bukan untuk berlabuh, tapi mengharapkan bekal untuk berlayar ke pelabuhan lain. Bukan mau berlabuh di pelabuhan Tuhan dan membuang sauh di situ, tapi mau dapat bekal pergi kemana pelabuhannya. Inilah orang-orang Kristen yang berperkara dengan Tuhan karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Malangnya mereka merasa bahwa mereka telah datang kepada Tuhan. Mereka tidak tahu maksud keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan Allah semula adalah menciptakan makhluk yang hidup di dalam kehendak Tuhan, yang hidup dalam pemerintahan Tuhan, yang hidup menggelar pemerintahan Allah, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Dan untuk proyek ini seseorang harus mengubah pola berpikirnya yang salah, merubah paradigmanya. Tidak dengan ilmu agama atau mempelajari hukum-hukum, tetapi seseorang harus mengerti kebenaran supaya paradigmanya dirubah. Dan kalau paradigma dirubah, dia mulai juga melepaskan apa yang dulu merupakan objek-objek keinginannya. Kalau seseorang masih memiliki keinginan selain dua hal tadi, hidup berkenan di hadapan Tuhan, amin. Yang kedua, kenalan akan Allah. Kalau seseorang masih memiliki keinginan selain dua hal tadi, dia tidak akan mengerti firman Tuhan. Lukas 16 ayat 11. Tidak akan bisa mengerti firman. Kalau nggak bisa mengerti firman, berarti konsep lamanya masih kuat melekat. Berarti paradigmanya, cara berpikirnya belum berubah. Jadi memang harganya mahal, saudaraku. Ya. Satu kali nanti saya akan membedah terus itu pengertian penebusan. Penebusan itu harus dipahami dengan benar. Anda ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Tapi kita juga harus menebus diri kita sendiri. Kalau Anda nggak menebus diri sendiri, Anda nggak bisa ditebus oleh Tuhan. Maksudnya Pak, tinggalkan keinginan dunia. Amin. Itu cara penebusan, menebus diri sendiri. Anda tidak akan bisa dimiliki Tuhan kalau Anda masih memiliki diri sendiri. Nah, banyak orang merasa berat memiliki apa yang orang lain miliki. Pada umumnya terbiasa hidup dengan tidak merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Jadi orang itu terlatih dan terbiasa tidak merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Dia mau memiliki apa yang orang lain miliki, sampai tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana usaha membangun pencitraan diri dengan fasilitas materi. Kalau aku pakai jam tangan ini sebagai kebutuhan atau sebagai citra diri, nah saya bisa mengerti kalau orang sudah terbiasa membangun citra diri dengan fasilitas fisik, pakai bolpen yang tidak mahal, malu dia. Nggak apa-apa, begini aja. Akhirnya orang-orang ini diperbudak oleh merek, model, pujian dan sanjungan berdasarkan barang yang dipakai. Coba konyol nggak? Mosok nilai diri kita dinilai dari ini? Hah? Kondisi ini membuat seseorang tidak menggunakan barang fana, tapi digunakan, diperhamba oleh barang dunia fana. Ini gaya konsumerisme tanpa batas. Anda mengumbar keinginan, Anda akan kebablas terus seperti kapal yang berlayar di lautan luas. Nah sekarang kita udah tua nih Pak, ayo kita bertobat. Jangan udah tua ini anting udah nggak bisa ditaruh, udah gewer-gewer gitu. Udah giliran berjalannya udah begini-begini nih. Baru aku tidak pikir barang dunia udah siap menghadap Tuhan. Licik kan? Licik ya saudara kalau begitu. Waktu muda cantik, Anda umbar untuk kesenangan. Udah tua baru, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Udah peot. Lebih konyol lagi, udah peot pun nggak sadar dirinya peot. Wah itu udah konyol lagi deh itu. Apa yang mau diandalkan ini? Saya itu bisa menangkap kok ibu-ibu yang tua tapi ada ganjennya. Bukan ganjen mau menarik laki-laki orang. Ganjen mau dinilai dia itu cantik, eksklusif gitu. Ibu itu udah tua. Sekarang carilah kecantikan di mata Tuhan, bukan kecantikan di mata manusia. Mau pakai bibir merah muda, merah tua, atau biru, tetap jelek, Bu. Bu, saya tidak larang you dandan. Wanita harus dandan biar langgeng cantiknya bagus. Tapi ingat, pemantasan atau percitraan diri, itu masalahnya.
Coba kita bertobat kalau naik mobil nih. Aku perlu performance Pak, karena saya ketemu pejabat tinggi, oke boleh. Tapi kalau naik mobil cuman supaya orang, anak Tuhan nggak punya watak begitu. Tapi kalau you naik mobil tapi bukan untuk pencitraan diri, untuk citra diri, nggak apa-apa. Pakai cincin untuk performance boleh. Tapi kalau biar dipuji orang, itu nggak ada artinya. Jadi kita orang begini nggak boleh cantik. Saya menganjurkan ibu-ibu makan sayur, buah supaya ini bercahaya, ini rapi, pakai bedak, pakai bibir cantik. Kita juga senang lihat orang cantik. Ya, aduh ibu ini sudah umur kita masih pioliang ya, pantas gitu. Tapi kalau untuk citra diri, ya iyalah bu, ibu itu apa sih gitu loh. Boleh nggak pak pakai ini kalung kalau udah tua-tua? Ya bagus lah bu. Tapi kalau pakai biar kelihatan citra diri, ya ilah ibu kayak anak kecil. Tahu nggak lo kayak anak kecil? Ini boleh nggak pakai begini? Boleh. Tapi kalau mau dipuji orang bu, pak, mau apa? Jangan hanya ketawa ya. Bertobat ya. Jangan diperbudak oleh merek, model. Kalau Anda beli tas itu karena memang bagus, modelnya lah apa beli. Tapi kalau supaya mereknya dibaca orang, you malu nipu diri sendiri, nipu orang. Malu. Pak, ini mereknya jam ini mahal, tapi ini murah. Tapi dasarnya kalau memang saya butuh supaya pas, oh boleh. Silakan, ya. Silakan. Tapi saya nggak bicara soal hak paten ya. Saya nggak mikir itu dulu. Sebaiknya tidak kan. Terus supaya orang tahu nih merek mahal, padahal itu palsu. Ya kan malu-maluin, tau nggak saudaraku? Orang dunia aja mengutuk orang Kristen bikin begitu. Nangkap maksudnya ya? Dah tahu sendiri dah. Jadi kalau Anda masih diperbudak oleh merek, oleh model, Anda itu menyembah iblis. Gaya hidup konsumerisme seperti ini sudah menjadi gaya hidup wajar khususnya di kalangan masyarakat yang tinggal di kota. Dan menjelang akhir zaman ini makin kuat mempengaruhi gaya hidup manusia. Di kitab Wahyu pasal 18, Babel kota besar itu menunjukkan kekuatan materi. Lalu ada wanita pelacur yang para pejabat dan pedagang bertabul. Itu bukan tabul seks, tapi tabul materi. Di mana umat Tuhan telah terperdaya oleh kecantikan dunia, sehingga tidak mengingini langit baru dan bumi yang baru yang disediakan Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak orang Kristen merasa tidak menyembah iblis. Ya karena ke gereja, menyanyikan lagu rohani, menyembah Tuhan. Ngerti nggak menyembah itu apa? Kalau ada pejabat di sini, oke? Anda nggak bilang, Bapak terhormat, Bapak luhur. Enggak kan? Betul? Anda kan begini. Ya Pak. Ngerti nggak ini menyembah atau memuji? Tuhan tuh mau begini ini. Bukan cangkemnya. Paham nggak? Kalau cuma nyanyi satu kali kebaktian, berapa menit. Ya ilah itu mah gampang. Tapi sikap hidup Anda setiap hari, bagaimana Anda menilai sesuatu? Menyembah itu proskuneo, artinya memberi nilai tinggi Tuhan. Anda bisa tarik maksud saya tadi kan? Kalau pejabat tinggi datang, Anda yang duduk depan langsung, mari Pak, berdiri kan? Langsung berdiri. Duduk di belakang, terus pengurus bilang, oh, depan Pak, mari Pak. Terus di depan sini langsung berdiri, pindah sono. Nggak bilang, Bapak pantas di sini. Nggak berdiri aja deh, bahasanya Anda lebih terhormat dari saya. Tuhan itu mesti diperlakukan seperti itu. Jangan waktu kita punya duit, kita sehat, kita kuat, wah kita suka-suka sendiri. Biar kita mau mati, biar sakit, tua, renta baru. Karya Tuhanku, kau yang terindah. Licik loh. Licik. Anda jangan jadi licik loh. Mumpung Anda kuat hari ini, beri yang terbaik untuk Tuhan. Menyembah Allah artinya memperlakukan Tuhan sebagai nilai tertinggi kehidupan. Perlakuan ini pasti terekspresi dalam kehidupan secara konkret dalam tindakan dan perbuatan. Dan salah satu gejalanya orang yang menyembah Allah adalah tidak mengingini dunia.
sehingga merasa cukup dan puas berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi di pihak lain haus dan lapar akan kebenaran. Sedikit sekali orang Kristen sampai level di mana ia sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan kerajaannya. Pada umumnya orang-orang Kristen pun memiliki kualitas hidup seperti banyak orang non-Kristen. Mereka merasa sudah memiliki hidup yang berbeda, jalan yang berbeda karena ke gereja, sedangkan yang lain tidak ke gereja. Bapak Ibu, camkan ini. Ada orang-orang non-Kristen yang belajar tidak diperbudak oleh dunia. Mereka punya filosofi hidup dalam kesederhanaan. Dan mereka berhasil. Orang Kristen lihat begitu nggak kagum. Dia bilang, alah, biar lu baik begitu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetap binasa. Kan gitu kan? Nih, saya kasih angka nih biar tahu. Kalau Tuhan 100, kamu harus sempurna seperti Bapak di surga, itu mesti dapat nilai minimal 70 sampai 99. Orang yang lahir baru dengan sungguh-sungguh bisa mencapai tingkat nilai itu. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kayak Ayub misalnya, juga bukan orang Yahudi. Dan banyak lagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau mendengar Tuhan yang salah. Itu bisa dapat nilai 50 sampai 60. Ini diyakini menurut perbuatan. Ini orang bisa selamat. Bukan sampai kepada Bapa di surga. Bukan menjadi anggota keluarga Allah dan masuk dunia akan datang. Kalau 30 sampai 40, ini nggak masuk. Jangan Anda berpikir begini loh. Iya, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tidak ada ayat yang mengatakan diyakini menurut iman. Semua juga diyakini menurut perbuatan. Paulus pun juga berkata, aku berusaha baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya untuk berkenan. Loh, kok sampai berusaha begitu gimana sih? Di teks lain dikatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Saya tidak cukup waktu menjelaskan dalam satu kali pertemuan, apalagi 5 menit. 2 kali pertemuan, masing-masing 1 jam. Baru saya bisa jelaskan. Orang dunia yang bukan orang Kristen saja, itu bisa berbuat baik. Hidup dalam kesederhanaan, meninggalkan keindahan dunia. Bisa. Kenapa kita nggak bisa lebih dari itu? Bukan berarti meninggalkan dunia lalu kita menyepi. Walaupun berduit, walaupun terhormat, tidak menggunakan untuk kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Tapi kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Perlu usaha yang sungguh-sungguh. Maka setiap kali Anda mendengar kebenaran ini, Anda digugah untuk berubah. Amin.